Ah, eee, Sebelum mulai, saya sapa dulu kali ya. Selamat malam semuanya. Senang banget bisa share bareng-bareng sama kita semua. Dan saya sebenarnya harapannya hari ini adalah bahwa pada saat kita membahas topik ini, maka kita masing-masing bisa melakukan refleksi pribadi gitu ya, mengenai bagaimana kita sendiri melihat fenomena ini, kemudian adakah sesuatu yang kita bisa kemudian lakukan begitu. Nah, itu sebenarnya harapan saya buat kita semua ya. Dan saya akan membagikan apa yang memang menjadi pemikiran, beban hati saya mengenai topik ini begitu. Dan nanti kita akan sama-sama melihat realitanya tuh seperti apa sih begitu ya, dan kira-kira sebenarnya apa sih yang sebenarnya diharapkan bagi setiap kita itu seperti apa begitu. Nah, kemudian misalnya tantangannya juga seperti apa begitu, kesulitannya seperti apa begitu. Jadi nanti kita akan mungkin akan sedikit terkesan teknis atau mungkin konsep, tetapi saya merindukan dan mengajak untuk teman-teman semua buat tadi merefleksikan dan memikirkan begitu ya, secara pribadi kita sendiri seperti apa gitu. Baru nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Nah, saya akan memulai dengan ini. Ini data kemarin, Bapak Ibu. Jadi karena kita punya judul pandemi kesehatan mental dan gereja, maka ini data yang saya lihat dari WHO, dari websitenya WHO, bahwa secara global itu kondisinya sekarang di situasi pandemi ini, Indonesia sendiri ada sekitar 483. Nggak tahu hari ini saya nggak update lagi gitu ya, tapi kemarin ada 483.518.000 orang yang terkena. Kemudian penambahannya di hari kemarin, per hari kemarin itu 4.700, cukup tinggi gitu ya. Secara global ada 56 juta orang yang terkena dan kematiannya juga cukup tinggi gitu ya, 1,3 secara global dan 15.000 lebih di Indonesia. Dan ini masih terus berlangsung dengan berbagai kondisi yang nanti kita akan coba lihat secara lebih mendalam gitu ya. Nah, hari ini kan tema kita adalah pandemi, kesehatan mental dan gereja. Nah, saya ingin mengajak kita semua buat kira-kira nanti hari ini kita mau ngomongin apa. 3 hal ini yang nanti kita akan bicarakan. Yang pertama adalah kita akan memahami apa itu kesehatan mental dan apa itu pentingnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengerti dampak pandemi pada kesehatan mental individu itu seperti apa. Kemudian kita akan melihat posisi gereja dan peran gereja pada masalah kesehatan mental itu seperti apa. Gitu. Nanti kita akan bisa menghubungkan itu dengan situasi pandemi sekarang. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah lihat data statistik untuk yang pandeminya. Sekarang saya mau sedikit berbagi cerita. Jadi teman-teman semua, saya tuh punya, saya sedang membantu seorang ibu gitu ya. Saya sedang membantu seorang ibu kira-kira usianya 50 ke atas, 50 tahun ke atas gitu. Dan dia ini kondisinya sekarang tinggal dengan suami dan 2 anak kandung yang masih remaja, usia belasan, 15 dan 17 gitu ya. Tetapi mereka ini tinggal dalam satu kamar. Maksudnya kamarnya barengan gitu. Kemudian ada juga anak tiri yang usianya sudah 30 tahun gitu ya. Dan mereka 2 anak tirinya ini punya kamar masing-masing gitu. Nah, masih ada juga 2 asisten rumah tangga gitu, dan mereka tinggal di sebuah apartemen yang cukup elit gitu ya. Tetapi karena situasi pandemi ini, itu kan jadinya semua orang ngumpul di rumah nih gitu. Dan karena semua orang ngumpul di rumah, makin berasa nggak punya privacy, makin berasa terganggu, dan makin berasa kayak konfliknya makin tajam gitu. Dan memang ibu ini adalah ibu yang memang punya problem relasi dengan keluarga sebelumnya
Jadi beliau juga sudah mengkonsumsi obat dari psikiater begitu ya. Dan di kondisi pandemi ini makin sulit tidur gitu. Itu keluhan umum ya, makin sulit tidur, kemudian mudah marah gitu. Dan mudah cemas. Jadi banyak sekali yang dia takutkan, yang dia rasa kayak, aduh ini gimana nih, nggak bisa, ini gimana nih, nggak bisa, aduh nanti takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Nah, pikiran seperti itu banyak sekali, lalu yang dia lakukan adalah perilaku mengontrol. Jadi dia memaksa anak-anaknya misalnya harus minum jus, harus apa gitu. Dan kalau misalnya itu tidak diikuti, maka dia akan marah. Sehingga konfliknya semakin meruncing dan terutama sekali dia datang kepada saya dengan keluhan awalnya menceritakan tentang bagaimana sulitnya menghadapi anak remajanya yang sekarang lagi di rumah juga sekolahnya. Gitu. Nah, mungkin sebenarnya setiap kita punya story ya, gitu, mengenai hal-hal seperti ini gitu di masa pandemi seperti ini gitu. Mungkin ada dari setiap kita yang sebenarnya punya pengalaman sendiri tentang itu gitu, atau mungkin mengetahui cerita-cerita seperti itu dari orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Saya harapkan cukup terlihat ya di layar gitu ya. Nah, apa sih kesehatan mental itu gitu ya. Nah, ini saya tuliskan cukup lengkap, tetapi saya akan menyederhanakan gitu ya. Jadi kalau WHO bilang kesehatan mental itu adalah kondisi individu yang sejahtera. Individu yang sejahtera yang dia mampu tahu potensinya apa, dia bisa menghadapi tekanan hariannya seperti apa, dan dia juga bisa berkontribusi. Indonesia juga punya definisi dan ditambahkan individu itu berkembang secara baik gitu ya dalam segala aspek fisik, mental, spiritual, sosial begitu. Dan sama yang lainnya juga sama gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini kalau kita bicara soal kesehatan mental adalah individu itu berkembang, kemudian individu itu tahu potensinya, kemudian dia mampu gitu ya mengatasi tekanan sehari-hari gitu ya. Kemudian dia juga produktif dan tidak hanya produktif tapi dia juga bisa berkontribusi. Nah, tetapi yang harus diingat di sini adalah kalau kita bicara soal kesehatan mental, maka sebenarnya kita akan bicara soal sesuatu yang tidak statis gitu. Jadi ini bukan kayak penggaris yang lurus aja gitu, yang nggak fluid gitu, yang nggak fleksibel gitu, bukan gitu. Jadi kesehatan mental sebenarnya adalah kondisi individu itu sendiri yang memang akan berubah atau bergerak atau dinamis karena situasi kehidupan juga berubah gitu. Dan artinya berarti kalau itu adalah tidak statis, maka kadang-kadang kita bisa loh merasakan bahwa misalnya kita tertekan nih gara-gara putus cinta gitu, kemudian jadi sedih agak lama gitu ya. Itu adalah sebenarnya sesuatu yang wajar gitu. Itu adalah stres harian sebenarnya disebutnya, yang memang akan mempengaruhi individu itu. Dan itu tidak bisa secara otomatis dikatakan bahwa individu itu dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik, misalnya begitu. Tidak, gitu. Tetapi nanti kita akan lihat seberapa lama, misalnya seberapa panjang, seberapa mengganggu. Nah, Asosiasi Psikiater Amerika itu mendefinisikan kesehatan mental itu, gangguan kesehatan mental itu sebagai perubahan dalam perilaku, emosi, pemikirannya yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan individu itu. Baik hidup pribadinya dia, fungsi hidup pribadinya dia, ataupun waktu dia berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi misalnya jadi nggak bisa kerja gitu, kemudian beberapa waktu jadi konsentrasinya turun gitu. Nah itu definisinya. Nah sebenarnya kalau saya mau mencoba mengintegrasikan pemikiran itu dengan apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab ya. Jadi kalau sebenarnya kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Alkitab itu kan, Alkitab juga sebenarnya menginginkan, atau Allah sebenarnya juga menginginkan setiap individu, setiap kita yang jadi anak-anak Tuhan itu untuk juga dalam keadaan yang, atau kita juga tahu nih saya itu punya loh karunia-karunia yang Tuhan beri. Saya punya loh, Tuhan itu menitipkan talenta-talenta gitu ya, kalau pakai bahasa Alkitab gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya sehari-hari menghadapi pergumulan kan.
Dan Alkitab sendiri juga mendorong kita untuk ya menghadapi pergumulan itu dengan iman, dengan kepercayaan, dengan tidak menyerah, dengan berharap kepada Tuhan, begitu kan. Dan Alkitab juga mendorong individu-individu untuk ya kamu ya jangan hidup untuk diri kamu sendiri dong. Kamu harus memikirkan juga orang lain. Kamu juga mesti berkontribusi. Coba lakukan sesuatu untuk orang lain. Kamu melayani atau kamu melakukan sesuatu gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari bagaimana Alkitab menuntun kehidupan kita, itu semuanya selaras. Tetapi ada satu hal yang kita mesti perhatikan adalah sudut pandangnya ini sedikit berbeda. Jadi kalau penekanan pada kesehatan mental itu kan ya kondisi saat ini, individu saat ini seperti apa, pada waktu dia ada menjalani kehidupan sehari-harinya saat ini seperti apa. Tapi kalau sudut pandang Alkitab itu kan tidak seperti itu ya. Sudut pandang Alkitab itu adalah melihat dari kehidupan yang akan datang. Melihat dari bagaimana rencana Tuhan, melihat dari bagaimana kekekalan begitu. Sehingga nah, faktor itu nanti yang sebenarnya akan menjadi modal yang besar sekali bagi gereja untuk merespon fenomena kesehatan mental ini. Nah, kita akan bicara itu nanti lebih banyak, gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang saya akan masuk ke kondisi kesehatan mental global, gitu. Nah, kalau di global itu kira-kira sederhananya seperti ini. Jadi WHO itu punya penelitian dan kemudian mempublikasikan, dan memang secara global ada 2 kondisi gangguan kesehatan mental yang cukup cukup banyak diderita orang-orang gitu ya. Yang pertama itu adalah depresi 4,4%, dan yang kedua adalah kecemasan. Dan ini tuh mungkin jadinya kayak berasa umum banget, terus jadi orang kayak nggak terlalu ngerasa bahwa ini tuh harus diperhatikan dengan serius gitu. Jadi kadang-kadang ya terlewat begitu saja gitu. Nah, ini secara umum kondisi seperti itu. Kita belum bicara soal pandemi ya, kita masih bicara soal yang umum saja. Nah, sekarang kalau secara umum tetapi dalam kondisi pandemi gitu. Kalau dalam kondisi pandemi itu secara umum itu seperti apa sih gitu. Nah, di bagian sebelah kiri, kalau di Bapak Ibu kiri atau kanan ya? Kalau di saya di kanan nih. Nah, itu ada beberapa hal yang saya tuliskan di situ gitu ya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental di masa pandemi secara umum. Jadinya ada perubahan yang pertama gitu ya. Jelas kita semua mengalami perubahan. Pola cara kita hidup, cara kita bekerja dan segala macam itu berubah. Dan perubahan itu namanya juga perubahan ya. Kita tuh selalu kan respon kita tuh berhati-hati kalau sama perubahan. Jadi kita bukan orang-orang yang akan selalu menyambut positif terhadap sebuah perubahan. Kadang-kadang kita memperhitungkan gitu ya. Dan perubahan ini banyak sekali dampaknya kepada individu. Kemudian hal-hal yang tidak pasti gitu ya, uncertain gitu. Ada banyak sekali kondisi yang tidak pasti. Tidak pasti tentang data, tidak pasti tentang informasi, kebenaran informasi, tidak pasti tentang gimana ya ini penanganan sebenarnya udah paling benar, udah kayak gini atau belum ya, kayak gitu. Nah, jadi kondisi semua yang serba tidak pasti ini membuat individu itu merasa makin cemas misalnya, atau makin takut. Kenapa? Karena dia nggak bisa kontrol. Gitu. Tadi contohnya satu cerita dari seorang ibu yang tadi saya ceritakan. Dia tuh nggak bisa kontrol gitu. Jadi dia merasa dia punya pikiran negatif akan sesuatu dan dia ingin fix itu gitu ya, supaya itu bisa dikontrol sama dia, sehingga dia melakukan behavior atau perilaku yang semakin mengontrol orang. Nah, orang lain nggak mau dikontrol. Nah, ketidakpastian itu mengancam kita, mengancam power kita gitu, power kita untuk mengontrol gitu. Nah, kemudian kita juga menghadapi ancaman-ancaman yang real. Ancaman-ancaman seperti ancaman kesehatan gitu ya. Kita misalnya pergi belanja ke pasar atau ke supermarket gitu, terus sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sedang menghadapi sebuah ancaman. Mungkin ada di antara kita yang sudah sangat santai gitu, tapi mungkin ada juga yang benar-benar nggak bisa santai nih. Jadi kayak cemas sekali gitu dengan hal itu.
Kemudian ancaman yang lain adalah kehilangan pekerjaan, gitu ya. Nanti kita juga akan masuk ke sana, gitu ya. Kemudian ada kondisi perekonomian yang nggak stabil banget, gitu ya. Penghasilan turun, kemudian banyak sekali sederhananya misalnya gini. Ojek online aja naik gitu harganya, tapi penghasilan kita turun gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh sangat sangat real gitu. Itu sangat 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 nyata gitu. Dan itu benar-benar berdampak kepada dinamika psikologis dari individu. Kemudian kondisi di mana mungkin di antara kita atau di antara orang-orang yang kita kenal itu mengalami kehilangan. Kehilangan di sini tuh banyak macam. Ada kehilangan anggota keluarga karena situasi COVID ini, tapi ada juga mungkin karena kehilangan pekerjaan, benar-benar akhirnya jadi nggak bisa lagi bekerja, atau kehilangan kebebasan, atau orang-orang yang merasa kehilangan teman-teman, atau orang-orang yang merasa kehilangan support system gitu. Bagi mereka-mereka yang memang sangat tergantung pada support system untuk bisa bertahan bertahan dengan baik secara mental, itu akan sangat berpengaruh gitu. Kemudian ada impian-impian yang terpaksa harus ditunda, atau terpaksa harus di-adjust, atau terpaksa harus ya udah direlain aja gitu. Oh, saya plan di 2019 untuk buka cabang nih, bisnis baru nih atau apa gitu ya, buka toko. Tapi karena situasi kayak gini jadi nggak bisa gitu. Nah, semua itu real sekali. Dan dampaknya WHO menyebutkan adalah ketakutan dan kecemasan yang meningkat, perubahan pola tidur dan pola makan gitu ya. Kemudian menjadi sulit tidur dan menjadi lebih sulit berkonsentrasi gitu, memperparah kondisi individu yang memang sudah punya riwayat penyakit gitu. Memang sudah memiliki kecenderungan kemudian harus menghadapi semuanya ini, ya dia makin berat gitu ya. Kemudian penggunaan obat-obatan, alkohol, dan coping stres yang bentuknya sebenarnya tidak konstruktif, tidak produktif, justru merusak begitu. Nah, itu yang terjadi secara umum di kondisi pandemi yang sekarang. Nah, saya memasukkan beberapa penelitian kalau mau lebih spesifik gitu. Tadi umumnya kayak gitu. Nah, ini spesifiknya ada 2 penelitian di Cina gitu ya. 35% dari 52.000 sekian itu mengalami distress psikologis gitu, dan rata-rata atau lebih banyak dialami oleh perempuan. Harus diakui memang perempuan itu karena complicated ya, cara mikirnya, cara dia mengolah emosi dan sebagainya gitu. Jadi memang lebih rentan terhadap stres dan tekanan gitu. Kemudian usia yang juga lebih banyak terpengaruh adalah 18 sampai 30 tahun. Usia-usia yang memang kayak udah tahu gitu, ini kondisi kayak gini gitu ya. Kemudian juga responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sepertinya mereka cukup kritis gitu untuk mempertanyakan ini itu gitu ya. Nah, lalu ada juga 53% sekian itu dari 1.200-an responden itu mengalami masalah psikologis. Yang muncul di sini adalah depresi, kecemasan, dan satu lagi stres ya, gitu ya, stres berat gitu ya. Nah, kemudian ada penelitian lain, faktor utama depresi itu pembatasan relasi sosial gitu ya. Sosial atau physical distancing itu menjadikan satu faktor yang cukup kuat gitu dalam membuat individu menjadi depresi. Kemudian resesi ekonomi gitu ya, itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada Menteri Keuangan Jerman bunuh diri itu ya. Kemudian Pak Menteri Airlangga Hartarto di Oktober kemarin itu bilang Indonesia tuh punya 13,3 juta orang yang butuh kerja gitu. Dan nggak tahu nih gitu kerjaan mereka jadinya gimana, atau mereka jadinya bisa survive-nya gimana gitu. Saya juga mengamati nih pengamatan biasa gitu. Ada satu daerah dari tempat saya menjadi konselor di sekolah gitu ya. Waktu saya pulang, daerah itu tuh tadinya sebenarnya biasa aja, ada orang jualan sih, tapi nggak banyak-banyak banget. Tapi di jalan itu, di pinggir jalan itu, di trotoar yang sempit itu, sekarang tuh ramai banget orang jualan gitu. Jadi kayaknya orang-orang yang emang ada dalam kondisi ekonomi yang sulit gitu ya, kemudian ya salah satu alternatifnya jualan gitu ya. Padahal daya beli masyarakat juga sedang turun. Kemudian stres dan trauma pada tenaga kesehatan.
Jadi tenaga kesehatan juga sebenarnya mengalami banyak sekali tekanan gitu ya. Ini penelitian di Indonesia. Lebih dari 1.000 tenaga kesehatan. Jadi ini respondennya tuh 2.132. Berarti lebih dari 1.000, berarti sekitar 50% dari responden itu tuh ada mengalami kecemasan, depresi, dan terpikir untuk bunuh diri gitu. Kemudian ada stigma, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap stigma bahwa COVID ini tuh ya banyak ya stigma yang muncul di masyarakat, dan itu tuh menekan untuk individu-individu yang kena gitu ya, dan itu bisa juga memicu kondisi bunuh diri, dan itu tidak hanya di Indonesia tapi bisa juga di seluruh dunia. Nah, ini adalah kondisi kesehatan secara umum, kesehatan mental secara umum. Kalau Indonesia tuh kayak apa? Kalau di Indonesia, Bapak Ibu bisa juga lihat dari yang saya cantumkan di layar gitu ya. Di Indonesia itu jadi pemerintah itu sudah melaunching gitu ya. Jadi sejak April 2020 sebenarnya sudah melaunching program layanan kesehatan mental online. Namanya program layanan sejiwa. Dan dari layanan ini itu dilaporkan bahwa banyak sekali kasus yang muncul adalah kecemasan, depresi, kesulitan keuangan, masalah keluarga, masalah dengan lingkungan sosial, ada keluhan fisik gitu ya. Jadi emang ini yang banyak muncul. Itu semuanya selaras ya sama surveinya WHO, sama kondisi global gitu. Jadi kayak semua linier gitu ya. Kemudian ini adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, gitu ya. Mereka juga mengadakan surveinya sampai 2 kali, gitu ya. Yang pertama hanya untuk 1.552 responden, dan isinya hasilnya juga 63% cemas, 66 depresi, 80 stres karena trauma, gitu ya. Kemudian dilakukan lagi pada Mei, gitu ya, dan respondennya lebih banyak, dan di 34 provinsi, gitu. Dan memang yang muncul juga mirip gitu ya, 68 cemas, 67 depresi, 77% trauma psikologis. Dan 49% itu mengalami depresi yang berpikir tentang kematian. Kemudian saya mengikuti sebuah webinar, dan kemudian ada seorang psikolog dari lembaga konseling di IPK, jadi mereka juga memberikan layanan kesehatan mental kan. Ya, mereka juga melaporkan bahwa ada banyak banget gitu yang mengalami gangguan belajar. Ini kan berarti buat anak-anak gitu ya. Gangguan belajar, stres secara umum, kecemasan gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang sebenarnya kita hadapi yang ada di Indonesia sekarang gitu. Kemudian kalau Kementerian Kesehatan sendiri melaporkan sampai Juni itu ada peningkatan, ini yang tertulis sama mereka ya, 277.000 kasus gitu ya. Kemudian kekerasan meningkat gitu ya, di periode 16 sampai 30 Maret, jadi kayak cuman beberapa hari aja itu ada 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan gitu ya. Kemudian kejahatan itu meningkat 11,8%. Dan kita semua tahu bahwa kondisi anak-anak, pelajar, mahasiswa, perempuan, ibu rumah tangga, konflik dalam keluarga, pasangan, perceraian, itu semua juga naik. Gitu. Jadi, kalau bicara soal kesehatan mental dan pandemi, maka kita nggak bisa merasa bahwa itu tidak tidak terjadi, atau itu bukan masalah, atau ini kayaknya nggak serius gitu. Nah, kayaknya itu yang mesti kita coba challenge dia di pemikiran kita, gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke kondisi mental orang Kristen tuh kayak apa. Tadi saya lihat promosinya acara ini gitu, ini sudah dimasukkan sebenarnya, gitu ya. PGI bikin survei gitu ya, dan dampaknya adalah, saya mau langsung bawah aja, 5% dari yang disurvei itu mengalami kondisi depresi, gitu ya. Yang lain depresi ringan dan depresi sedang. Nah, itu definisinya nanti mesti dicek tuh ya, apa gitu yang dimaksud dengan ringan, sedang, menurut PGI itu apa. Kemudian berapa banyak nih yang disurvei jumlah orangnya. Poinnya adalah berarti
kondisi orang Kristen pun tidak luput dari masalah mental health, kesehatan mental gitu. Dan kalau yang mensurvei orang Kristen hanya PGI, mungkin peneliti lain belum melakukan, saya akan masuknya ke posisi kayak gini. Dari survei-survei yang dilakukan sama peneliti-peneliti yang lain secara umum di Indonesia, itu kan pasti juga ada orang-orang Kristen. Gitu. Jadi, bisa jadi survei-survei itu sebenarnya juga real bagi orang Kristen. Begitu. Nah, ini adalah realita. Jadi saya nyodorin dulu realitanya kayak apa, gitu ya. Kemudian bagian kedua adalah pendampingan pastoral nih. Survei yang dibuat oleh PGI ditanya nih gimana pendampingan pastoral. Jadi hanya 14,2% yang menghubungi gereja untuk minta pendampingan pastoral. Gitu. Ya puji Tuhannya 92% dari permintaan itu dipenuhi, gitu ya. Istilahnya ditindaklanjuti, gitu ya. Tapi ternyata cukup sedikit loh, 14,2 yang meminta pendampingan pastoral. Kita juga mesti lihat nanti ya bentuk pendampingan pastoralnya seperti apa, gitu ya. Karena dari hasil surveinya PGI itu tidak dijelaskan bentuk pendampingan pastoralnya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membawa, tadi kan kita sudah melihat kondisi kesehatan mental di Indonesia dalam kondisi pandemi seperti apa. Sekarang saya akan bawa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pada Indonesia dan kesehatan mental. Jadi Indonesia sendiri tuh sebenarnya kalau ngelihat kesehatan mental tuh seperti apa sih? Kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira tuh seperti ini. Sebenarnya perawatan untuk penderita gangguan mental itu bisa melalui obat, gitu ya. Kemudian bisa melalui konseling atau bisa mendapatkan dukungan sosial atau melalui pusat rehabilitasi atau mendapatkan perawatan secara intensif misalnya di rumah sakit gitu dengan rawat inap gitu ya. Itu bisa sebenarnya dan mungkin ada beberapa program yang lain gitu ya. Misalnya seperti terapi kelompok misalnya begitu. Nah, tetapi adalah yang menjadi problem adalah kalau paradigma atau pemikirannya itu kurang tepat mengenai gangguan mental atau tentang kesehatan mental, maka efeknya adalah kesalahan dalam penanganan. Gitu. Nah, ini yang saya mau highlight di kondisi Indonesia dan kesehatan mental. Dan nanti kita tidak bisa menutup mata bahwa kalau kondisi Indonesia ya bukan berarti gereja tidak termasuk di dalamnya loh. Bisa jadi kita juga sama nih kayak gini juga gitu ya. Nah, jadi ada penelitian di tahun 2016 gitu ya, ada 19 juta orang dari 250 juta penduduk Indonesia itu sebenarnya kena gangguan mental gitu, menghadapi gangguan mental. Nah, 18.800 orang itu dipasung. Dan penyebabnya adalah karena ada pemikiran, keyakinan yang sifatnya tahayul gitu. Contohnya adalah skizofrenia atau depresi itu dihubungkan dengan kutuk, dengan ilmu hitam, atau dengan roh jahat. Jadi kalau orang yang depresi itu, oh dia dikutuk nih, kayak gitu. Oh dia kena ilmu hitam nih, oh dia ini lagi kerasukan nih, gitu. Ada roh jahatnya nih, gitu. Nah ada pemikiran seperti itu, atau keyakinan yang seperti itu yang cukup kuat. Kemudian hal lain yang juga sebenarnya terjadi di Indonesia adalah ada stigma negatif yang itu berhubungan dengan praktek atau dengan kondisi religiusitas gitu. Apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau kita menghadapi atau kalau kita mendengar atau kalau individu orang-orang mendengar, oh anaknya si keluarga ini nih, oh ternyata dia punya gangguan kecemasan gitu. Banyak sekali stigmanya adalah, oh kamu sih kurang bersyukur, atau kamu tidak bersyukur, kurang beriman atau tidak beriman, atau kurang ibadah mungkin, atau kamu berdosa nih kayaknya nih, oh kamu tidak mengampuni sih gitu ya. Atau mungkin, oh ini adalah hukuman Tuhan gitu. Kata-kata hukuman Tuhan dan yang sejenis itu, Tuhan sedang memproses kamu dan bla 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 gitu ya. Nah, atau gangguan kesehatan mental itu dianggap memalukan bagi individu itu atau bagi keluarga, bagi lingkungan, kemudian berbahaya gitu ya. Atau bisa juga dianggap menular nih, jadi kayak mesti diasingkan, mesti dibuang. Atau karena nggak bisa sembuh, jadi kayak mesti disingkirkan gitu.
Nah, lalu kondisi kita juga adalah keterbatasan fasilitas kesehatan mental yang memang masih sangat terbatas. Di tahun 2019 itu, jadi kan pemerintah itu men-set atau membuat program supaya di puskesmas itu punya gitu ya tenaga kesehatan mental gitu ya, minimal tuh satu psikiater gitu atau satu psikolog dengan satu perawat gitu ya. Tetapi sampai 2019 itu baru 407 kabupaten atau kota yang memiliki minimal satu. Gitu. Jadi bisa jadi satu kabupaten atau satu kota cuman ada satu puskesmas nih yang punya tenaga kesehatan mental. Gitu. Jadi memang masih sangat terbatas. Kemudian di tahun 2018 itu jumlah psikiater kita di Indonesia itu baru 1:300.000 atau 400.000 pasien, bisa 400.000. Dan nggak rata ke seluruh Indonesia. Padahal rekomendasi WHO-nya adalah 1:30.000. Gitu. Jadi kondisi secara umum di Indonesia waktu bicara soal kesehatan mental adalah satu, kurang atau salah pemahaman. Efeknya adalah persepsi yang tidak tepat dan salah penanganan. Yang kedua adalah sumber dayanya emang kurang. Gitu. Nah, saya nggak tahu ya, semoga dari Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini mulai kalau memang punya ketertarikan ke ranah ini, misalnya punya anak gitu atau punya keponakan, ya mungkin bisa di-challenge gitu ya. Mau nggak gitu ya masuk ke ranah kesehatan mental gitu ya. Nah, sekarang kita bicara soal kita gitu ya, soal gereja dan kesehatan mental. Ini yang saya amati gitu ya. Waktu gereja bicara soal kesehatan mental, maka secara umum banyak sekali yang sebenarnya belum punya pengetahuan. Gitu. Akhirnya nanti sebenarnya jadi mirip seperti secara umum tadi loh Indonesia melihat kesehatan mental gitu ya. Tapi mungkin karena ini gereja jadi sedikit berbeda nih fenomena yang kita bisa lihat di perilaku permukaannya. Jadi karena belum punya pengetahuan yang cukup, kadang-kadang tuh masih berpikir bahwa kalau kita itu rajin berdoa, kalau kita itu tekun membaca Alkitab, kalau kita itu selalu hidup dengan penuh syukur, kita pergi ke gereja, gitu ya, aktivitas religius lainnya kita lakukan, maka sebenarnya kita akan punya kondisi yang akan baik-baik saja. Gitu. Saya tidak menampik bahwa perilaku spiritualitas itu akan menolong, dan itu memang benar. Gitu. Dalam kesehatan bagaimana individu ini menghadapi problem kesehatan mental mereka gitu. Tetapi yang justru kita harus garis bawahi adalah bukan jaminan bahwa pada waktu kita melakukan aktivitas religius seperti ini itu pasti selalu tidak akan bisa kena atau tidak akan bisa mengalami gangguan atau masalah problem dalam kesehatan mental. Nah, itu. Tetapi apakah ini bisa menolong pada waktu individu harus menghadapi? Bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gereja cenderung menjaga jarak kalau menurut saya. Saya pakai istilah ini gitu ya. Lebih kepada fenomena yang bisa dilihat adalah misalnya tidak membahas gitu ya. Tidak ada pembicaraan misalnya di antara jemaat atau dalam jemaat atau dalam kelompok-kelompok kecil, komsel, KTB atau apapun juga bentuknya yang berkenaan dengan masalah kesehatan mental gitu. Kemudian tidak juga muncul misalnya dalam tema-tema pada pemberitaan firman Tuhan. Karena sebenarnya bisa ada kemungkinan untuk diintegrasikan, ada kemungkinan untuk dibahas, ada kemungkinan untuk dilihat dari perspektif Alkitab seperti apa. Dan yang terakhir adalah sebenarnya gereja menurut saya cukup pasif, gitu ya. Mungkin tahu gitu, atau mungkin sudah mulai ngerti, tapi kayaknya nggak berani gitu untuk melakukan tindakan yang lebih aktif gitu. Jadi akhirnya yang dilakukan atau yang lebih nampak keaktifannya adalah ya hal-hal yang selalu ada di dalam ranah religius gitu ya. Misalnya kayak mengadakan KKR, ada ibadah doa, ada kebaktian dan segala macam gitu ya. Tapi belum berani melakukan aktivitas yang lebih aktif yang berkenaan dengan ranah kesehatan mental. Gitu. Oke. Iya. Nah, jadi
sekarang kita masuk pada kondisi gini. Jadi kalau gitu, gimana ya sebaiknya gereja itu merespon fenomena kesehatan mental yang terjadi? Saya mau bilang secara umum dulu, belum secara khusus spesifik pada kondisi pandemi. Saya punya 2 ide gitu ya. Saya memiliki 2 ide dan ini memang dalam bentuk konsep. Justru saya berharap nanti pada waktu kita setelah selesai pembahasan ini, kita bisa diskusi lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya pada realitanya di tempat teman-teman Bapak Ibu semua melayani atau bergereja itu realitanya seperti apa gitu. Kira-kira apa sih yang kita bisa pikirkan bersama gitu ya. Nah, pertama adalah sebenarnya kita harus kembali menyadari bahwa kesehatan mental itu adalah juga menjadi bagian dari tanggung jawab gereja. Ini tuh tidak mudah gitu ya. Jadi ini adalah proses kalau menurut saya gitu ya. Gampangnya gini, secara umum aja Indonesia gitu ya, itu masih bergulat dengan segala macam tadi stigma gitu ya. Ya apalagi gereja gitu. Ya emang akan lebih sulit gitu. Nah, makanya ini sebenarnya adalah sebuah proses. Tetapi kita memang harus berproses gitu. Kalau kita tidak berproses kan kita tidak akan mendapatkan kemajuan ya, progres gitu ya. Nah, yang pertama adalah tadi menyadari bahwa kesehatan mental itu sebenarnya menjadi bagian dari tanggung jawab gereja. Kenapa ya kok kayak gitu? Nah, saya menuliskan poin-poin tuh di bawahnya gitu untuk menjelaskan konsep pertama saya ini. Yang pertama adalah kita sebenarnya harus mengingat kembali bahwa kalau Allah itu melihat manusia itu utuh. Jadi Allah itu melihat semua aspek dalam diri individu. Allah itu berkarya secara utuh dalam diri individu. Jadi Allah tidak hanya melihat hanya sekedar aspek, kalau kita mau sebutnya aspek rohani saja, atau Allah hanya sekedar peduli pada bagaimana kita membaca Alkitab saja, gitu. Tidak, gitu. Allah memperhatikan keseluruhan. Dan Allah mau menerima keutuhan itu. Tidak hanya menerima, dia juga menyentuh semua aspek itu. Dan jika dalam seluruh aspek individu itu ada hal-hal yang memang harus dipulihkan, harus diperbaharui, maka itu akan diproses, maka itu akan dibentuk, maka itu akan disentuh, akan dipulihkan oleh Allah. Gitu ya, saya menuliskan beberapa contoh yang saya tidak masukkan dalam PowerPoint gitu ya. Misalnya Allah memperhatikan hal rohani. Kita bisa Allah mengerjakan keselamatan begitu ya. Misalnya kita lihat kalau dari contoh di Alkitab, Allah peduli loh sama keselamatannya wanita Samaria yang ketemu di sumur itu. Gitu. Yesus peduli loh sama bagaimana keselamatan Sakeus. Gitu. Nah, tapi Allah juga memperhatikan kondisi fisik. Allah juga memperhatikan tubuh gitu. Allah menyembuhkan gitu. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dia peduli kalau ada orang lapar. Dia mikirinnya orang-orang pada belum makan loh, gimana ya gitu. Oh ini orang perlu kesembuhan fisik nih, gitu. Dan Allah juga mendengarkan teriakan jiwa, gitu. Kegelisahan dalam batin itu Allah tidak sepelekan. Bagaimana Allah mendengar teriakan jiwa Hana yang tersiksa karena kondisinya yang mandul, gitu. Bagaimana Allah mendengar teriakan jiwa Ayub, bagaimana Allah mendengar teriakan batin, penderitaan batin Yeremia, gitu. Nah, itu semua adalah petunjuk atau itu semua adalah clue bahwa sebenarnya Allah itu benar-benar ingin merengkuh kita, manusia itu utuh. Gitu. Sehingga efeknya apa? Efeknya sebenarnya kehidupan itu semuanya rohani. Tidak ada lagi bagian yang tidak rohani atau yang rohani. Semuanya rohani. Sehingga kalau gereja ini merasa atau mengklaim dirinya mengerjakan atau bertanggung jawab terhadap aspek rohani individu, berarti harusnya semuanya menjadi aspek yang harus dipikirkan, yang harus disentuh, gitu, yang harus tidak diabaikan, begitu ya. Nah, kemudian karena
Allah melihat semuanya tadi utuh, kemudian Allah bekerja di dalam keutuhan individu manusia itu, dan semuanya itu penting buat dia, semuanya itu rohani buat dia, tetapi ada yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada sudut pandang yang berbeda. Ada keunikan nih, dalam bagaimana Tuhan atau bagaimana Allah mengerjakan semua itu dalam diri individu. Keunikannya adalah Allah tidak berfokus hanya untuk kehidupan yang sekarang. Oh, Allah sedang memproses saya dalam cara saya menerima kritik orang, atau Allah sedang memproses saya dalam bagaimana saya membangun self-esteem atau rasa keberhargaan diri saya. Tapi proses itu tuh tidak hanya dilakukan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk, itu hanya untuk kehidupan yang sekarang. Gitu. Tetapi sudut pandang Alkitab adalah kehidupan ke depan, keselamatan. Dan sebenarnya di situ adalah titik di mana selalu muncul harapan. Kok saya bergumul sama depresi nggak selesai-selesai ya? Tapi begitu kita mengingat kembali sudut pandang Allah, bahwa Allah tuh melihat kehidupan kita dari sudut pandang ke depan, dari keselamatan, maka kehidupan yang sekarang, kondisi saya yang depresi, itu it's okay. Jadi justru dengan kondisi yang seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, bukan berarti justru kita datang kepada individu yang dengan problem gangguan mental, lalu kita bilang, kamu tuh harus tidak memikirkan duniawi, kamu harus memikirkan yang surgawi. Bukan begitu justru caranya. Justru dengan kita memahami hal ini, justru waktu kita berhadapan dengan mereka yang menderita karena kondisi kesehatan mental, maka kita akhirnya bisa bilang bahwa, oke, untuk bergumul dengan depresi ini yang bertahun-tahun yang kamu masih belum bisa solve, it's okay. Karena Allah pun melihat it's okay. Karena bukan kehidupan yang sekarang yang menjadi titik pusatnya. Seperti itu. Nah, maka saya masuk ke topik ke poin berikutnya nih. Cara Allah melihat individu akhirnya jadinya tidak benar-benar tidak berdasar pada kondisi saat ini. Bagaimana dia secara mental, bagaimana dia secara fisik, atau bagaimana dia secara yang lain-lain, tidak. Jadi apa dong yang dia lihat? Yang dia lihat adalah bagaimana kemudian Allah sebenarnya berdasarkan atau bertumpu pada karyanya sendiri, pada janjinya sendiri bagi individu itu. Gitu ya. Maka kalau kita kemudian perhatikan lagi, cara Allah mendekati manusia, jadi ini approach-nya Allah nih kepada kita gitu. Itu pendekatannya adalah saya menggabungkan dalam terminologi ini pendekatan kasih anugerah pengampunan. Yang saya terjemahkan dalam bentuk penerimaan, pemberian, pemulihan sempurna tanpa syarat. Dan itu secara konsisten dia tunjukkan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, menyadari hal ini, sebenarnya harapan saya adalah kita punya sudut pandang tidak lagi berdasarkan apa yang seharusnya menurut kita. Gitu. Seharusnya kamu sudah tahu bahwa Alkitab bilang, gak usah khawatir akan hidupmu. Karena setiap hari punya kesusahannya sendiri. Tapi kenapa kamu masih terjebak pada problem kesehatan mental, kecemasan? Kamu mudah sekali cemas, pikiran kamu negatif terus, kayak gitu ya. Nah, dengan kita memahami ini, kita bukan lagi mendekati individu dengan problem kesehatan mental dengan cara-cara yang seperti tadi. Tapi kita justru mendekati dengan, iya, saya mau melihat kamu, mendekati kamu, menerima kamu sebagai pribadi yang utuh. Memang kamu sedang problem, atau memang kamu bergumul dengan masalah ini. Memang kamu butuh nih menerima penerimaan saya gitu. Saya tidak menuntut kamu untuk segera pulih, segera berubah kayak gitu. Tapi saya mencoba berada bersama kamu, di sisi kamu, kayak gitu. Jadi sebenarnya sudut pandang ini seharusnya membuat kita menjadi lebih peka, dan kemudian menjadi lebih nurture gitu ya, lebih sabar terhadap individu-individu dengan pergumulan yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti seperti apa.
Gitu ya. Nanti kita akan bicara teknis lebih banyak kalau teman-teman dan Bapak Ibu mau di sesi diskusi. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu. Lalu bagaimana aspek yang kedua? Aspek yang kedua adalah hal yang kedua, konsep yang kedua yang saya coba pikirkan mengenai bagaimana gereja diharapkan bisa merespon kondisi kesehatan mental adalah setelah memahami yang tadi, gereja hendaknya bisa mengaplikasikan kasih, anugerah, dan pengampunan itu dalam bentuk-bentuk yang lebih real. Hal yang pertama adalah yang saya usulkan adalah bagaimana kalau gereja mulai mengidentifikasi. Saya nih, warga gereja, saya punya nggak ya stigma atau pemikiran atau paradigma tertentu tentang kesehatan mental. Yang masih ada di pikiran saya itu apa ya? Aduh, saya malu misalnya. Kalau seandainya keluarga saya punya problem, apa sih yang kemudian muncul? Oh, saya malu. Apakah saya masih berani ya? Apakah saya berani cerita ya sama orang lain gitu, sama pendeta di gereja saya gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu kita tuh ada di mana gitu. Dan ini bisa dilakukan secara individual maupun secara kolektif gitu ya dalam komunitas gereja. Teknisnya seperti apa? Nah, itu sangat bisa sangat unik tergantung masing-masing gereja. Jadi sebenarnya masih ada apa sih stigma yang ada dalam gereja kita tuh seperti apa sih? Pemikirannya tuh seperti apa sih? Ketakutannya tuh apa sih gitu. Nah, itu diidentifikasi gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya berdasarkan identifikasi itu, nah berikanlah pembelajaran gitu. Jadi karena tadi ya, pemahaman yang salah akan menghasilkan persepsi yang salah, menghasilkan penanganan yang salah. Begitu penanganannya salah, ya tidak tertolong. Gitu. Dan kalau kita adalah komunitas gereja, kemudian kita punya tanggung jawab untuk care kepada mereka yang punya juga kebutuhan dalam area kesehatan mental, ya kita juga mesti memikirkan bagaimana memfasilitasi itu, gitu ya. Kita bisa memberikan misalnya modul-modul pembelajaran. Saya tahu ada beberapa gereja yang sudah mulai gitu ya melakukan kayak course gitu ya, mungkin seminar-seminar singkat gitu ya, seminar-seminar 2 jam, 3 jam gitu, pembahasan yang lebih spesifik tentang kesehatan mental begitu ya. Dan itu juga bisa langsung dikaitkan dengan kehidupan spiritual sehingga konsep Alkitabiah itu bisa menjadi lebih real gitu bagi individu dan itu akan menjadi lebih hidup gitu ya, bisa dihidupi dalam hidup keseharian gitu. Kemudian ini bagian ketiga ini sangat penting gitu ya. Membangun lingkungan yang kondusif. Teman saya punya istilah ini ya bagi lingkungan gereja. Dia punya istilah yang cukup unik yang menurut saya itu istilah itu sangat mewakili gitu ya bagaimana teriakan hati dia dan bagaimana banyak orang juga merasa seperti itu terhadap lingkungan gereja. Jadi gereja itu seolah-olah adalah polisi moral gitu ya. Individu di dalam gereja itu seolah-olah punya standar tertentu yang mereka seolah-olah merasa punya hak untuk memasangkan standar itu pada individu yang lain. Jadi itu yang mengakibatkan akan sangat sulit bagi mereka-mereka yang memang punya problem di kesehatan mental. Gitu ya. Lingkungan yang kondusif ini tidak mudah gitu ya karena contoh sederhana adalah gini. Kalau Bapak Ibu teman-teman ketemu sama orang yang ngeluh. Siapa di antara kita atau berapa banyak di antara kita yang suka mendengarkan orang yang ngeluh? Biasanya kalau kita dengar keluhan, orang lain cerita ke kita dan isinya adalah keluhan, maka coba kita perhatikan respon kita. Seberapa cepat kita akan langsung cut dan kita akan langsung bilang, mendingan kamu gini-gini aja. Kayaknya sebaiknya kamu gini-gini aja. Kayaknya kamu mesti belajar bersyukur. Kayaknya kamu mesti, kita udah kayak punya resep gitu ya, kayak kita udah kayak punya tips 10 cara, kebanyakan kalau 10 ya, 3 cara untuk mengatasi keluhan gitu ya, supaya tidak selalu mengeluh gitu ya. Kadang-kadang kita tuh menjadi individu-individu yang tidak memberi ruang kepada jeritan hati orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita itu penuh dengan pikiran kita sendiri, dengan apa yang menurut kita baik. Kadang-kadang kita belum benar-benar tahu situasinya seperti apa.
ini kejadian di depan mata saya gitu ya, ada satu anak yang sedang menceritakan kondisinya seperti apa, lalu ada orang lain yang lewat di situ, dan kebetulan orang lain yang lewat itu juga mengenal anak ini gitu ya, dan terdengarlah ceritanya gitu kan. Lalu orang itu tuh bilang gini, kamu tuh harusnya gini. Kalau kamu nggak gini-gini ya nanti itu situasinya akan gitu-gitu terus, kamu akan kayak gitu terus, kayak gitu. Padahal saran yang diberikan orang ini tadi, itu kalau diaplikasikan di kondisi hidup si anak ini tuh nggak bisa. Situasi hidup dia tidak bisa untuk secara mentah mengadopsi hal-hal yang tadi disarankan. Sarannya tidak salah, sarannya tidak buruk, tetapi sayangnya tidak bisa diaplikasikan. Dan efeknya adalah bagi si anak itu, saya merasa tidak dimengerti. Ini lingkungan tuh nggak kondusif buat saya. Kayak gitu. Nah, itu realita yang kita banyak sekali jumpai dan sebenarnya tidak hanya eksklusif di kondisi gereja. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, memang kalau ada di antara aktivis dalam gereja yang memang punya beban dalam bidang-bidang kesehatan mental, atau mungkin dia tidak sepenuhnya ingin belajar misalnya kuliah psikologi, atau misalnya mengambil program konseling atau apa, tapi mungkin dia sebenarnya cukup punya beban untuk melayani di area ini yang bisa diberikan pelatihan atau keterampilan, pelatihan untuk membangun keterampilannya. Gitu ya. Jadi itu bisa juga direncanakan oleh gereja. Kemudian ini saya terpikir nih, sebenarnya secara umum sudah berlangsung cukup lama bahwa aksi misi dan diakonia di banyak gereja itu tuh banyak sekali muncul melalui lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, rumah sakit gitu ya. Awalnya buka klinik karena ya itu sebenarnya untuk aksi misi dan diakonia gitu ya. Bikin PAUD gitu ya atau sekolah gitu ya. Nah, kenapa tidak juga berpikir untuk membuat atau mendirikan lembaga kesehatan mental yang memang berisi orang-orang profesional di sana? Di samping lembaga itu akan cukup terasa comfort gitu ya buat warga gereja untuk datang karena itu mungkin masih related dengan gereja gitu ya. Tapi mungkin itu juga akhirnya bisa menjadi perpanjangan tangan gitu ya untuk aksi misi penginjilan dan diakonia. Gitu. Jadi ini adalah konsep-konsep yang saya coba rangkumkan atau ringkaskan yang kira-kira sebenarnya gereja mulai bisa pikirkan dengan lebih sistematis. Jadi bukan hanya sekedar, oh ya kayaknya itu bagus, tapi nanti pada realita program tahun depan nggak ada sama sekali loh aspek-aspek salah satu ini yang disentuh gitu. Nggak muncul sama sekali dalam realita program gitu. Nah itu kurang terstruktur ya, kurang sistematis gitu ya. Jadi mungkin hal-hal ini bisa kemudian dipikirkan atau dimasukkan dalam rencana yang lebih sistematis dalam bagaimana gereja menjalankan pelayanannya kepada individu-individu. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau di masa pandemi ini seperti apa? Harusnya jadinya ngapain gitu ya? Sekarang kan tadi kita punya 3 variabel ya, ada pandemi, kesehatan mental, dan gereja gitu. Nah, saya masih balik lagi ke surveinya PGI gitu ya, bentuk pelayanan pastoral yang di apa ya, banyak diharapkan atau mungkin ini adalah pilihannya gitu ya. Bentuk pelayanan pastoral berkenaan dengan situasi pandemi itu seperti apa sih di warga gereja gitu ya. Nah, 44% itu didoakan. Kemudian kurang dari 1% dihibur. Ternyata orang tuh nggak suka dihibur. Jadi mungkin kita harus mulai mikir, oke, menghibur tuh kayaknya nggak kurang tepat, even itu orang yang lagi sedih, gitu ya. 3,1% itu didampingi. 43,5 itu kombinasi dari ketiga hal itu. Didoakan, dihibur, dan didampingi. 8,5% dia bilang, saya nggak butuh pelayanan pastoral dari gereja. Nah, kita bisa banyak diskusi soal itu sih ya, kenapa jawabannya kayak gitu, kira-kira ada apa sih, gitu, bagaimana ya. Tapi mungkin nggak jauh-jauh dari yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya saya coba mungkin usulkan bagi kita gitu untuk merespon kondisi pandemi yang sekarang. Mungkin gereja bisa benar-benar masuk kepada real problem individu.
Tadi kan kita sudah lihat ya, ada problem tuh ada banyak banget. Ada ekonomi, ada kondisi PHK, ada relasi keluarga, ada kesulitan belajar gitu. Kendala teknis bahkan tuh kayak nggak punya smartphone untuk PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh gitu. Terus kesulitan nih waktu WFH karena 3 anak, anaknya masih SD semua, terus si ibu ini harus kerja, terus dia harus juga di rumah, terus dia harus urus anak juga, PJJ, kayaknya tuh crowded banget. Nah, kira-kira gereja tuh punya peran apa ya? Apakah gereja bisa menyentuh sampai ke sana gitu? Kira-kira bagaimana gereja bisa benar-benar ada bagi jemaat gitu, bagi umat Tuhan gitu. Kemudian hal yang berikutnya ini juga teknis. Saya punya TDT gitu ya, tanya, dengarkan dan temani gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan yang personal. Bagaimana pekerjaan? Apakah kamu merasa cukup frustrasi dengan kamu harus bekerja di rumah? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar personal yang bukan basa-basi. Apa kabar? Itu pertanyaan basa-basi kalau menurut saya gitu ya. Kemudian ya kalau kalau bisa setelah kita bertanya lebih banyak kita mendengarkan dan akhirnya kita menemani. Menemani tidak harus secara fisik karena kalau pandemi kan sulit ya. Tapi mungkin kita bisa menemani dengan kita menyatakan bahwa saya ada di sini. Kalau kamu mau cerita. Jangan terlalu banyak nasihat, nggak usah kasih ayat-ayat, nggak usah menyalahkan kamu sih, tadinya kamu begini, coba kalau kamu tadi nggak begini, kan jadinya, nah, kayak gitu. Atau membandingkan, oh kalau saya tuh akan begini, gitu. Itu bagi individu yang memang ada dalam kondisi masalah kesehatan mental, atau bahkan mungkin dalam kondisi tekanan yang berat, dalam stres, ngedengerin yang kayak gitu tuh nutup kuping. Nggak mau denger saya. Dia hanya akan diem aja karena dia sungkan gitu. Atau menggurui, atau mungkin bahkan membanggakan diri. Oh dulu saya juga pernah, terus dulu saya berhasil menyelesaikan gitu. Mereka tidak perlu itu, mereka tidak membutuhkan itu, gitu ya. Dan yang ketiga adalah mungkin bisa mulai menjalin relasi dengan pekerja kesehatan mental profesional yang memang dipercaya oleh lembaga gereja itu atau institusi gereja itu, dan kemudian bisa merefer atau mengirimkan atau merekomendasikan orang-orang untuk datang ke sana. Karena sebenarnya kalau menurut saya gereja punya peran dalam apa ya, menyentuh pertama kali gitu. Pada waktu akhirnya memang kondisinya benar-benar sungguh sangat serius, saya rasa juga gereja tidak punya kapabilitas untuk benar-benar apa ya, menangani secara utuh. Kecuali tadi ya punya lembaga sendiri begitu ya. Nah bisa di-refer kepada memang yang punya keahlian gitu. Oke. Jadi itu yang saya bisa cerita ke Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Saya saya pengen banget kalau kita bisa lebih banyak diskusi gitu ya dari apa yang tadi kita sudah dengar gitu. Mungkin ada banyak yang masih belum tercover gitu atau masih banyak yang menimbulkan tanda tanya. Nah justru itu waktunya kita untuk diskusi. Jadi itu sharing saya hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.